Shalom semuanya. Baik, hari ini kita akan belajar dari materi tantangan iman masa kini. Kompetensi dasar, memahami arti sikap hidup, beriman, dan berpengharapan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menghayati dan memahami keberadaan diri dalam menghadapi tantangan atau godaan dunia. Siswa dapat menghadapi tantangan iman. Indikator. Yang pertama, mensyukuri dirinya diberi kemampuan oleh Allah untuk menghadapi tantangan iman. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai bentuk tantangan iman yang dihadapi oleh remaja masa kini. Baik, kita akan masuk ke dalam materi kita hari ini. Tantangan remaja masa kini. Ada beberapa bentuk tantangan hidup, khususnya remaja di zaman now. Yang pertama, kemajuan teknologi. Ada dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi. Dampak positifnya diantara dapat saling menolong manusia untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, kebaikan, serta berbagai upaya kemanusiaan demi kepentingan umat manusia. Dampak positif lainnya adalah mempercepat informasi dan komunikasi, sharing dan berbagi sebagai media hiburan. Dalam dunia pendidikan, mempermudah untuk mendapatkan materi pendidikan baik untuk guru maupun siswa, mempermudah bisnis atau pekerjaan. Dan dampak negatifnya juga dapat menyebabkan adanya penyimpangan moral atau etika yang cenderung mengurangi rasa kemanusiaan, nilai-nilai etika dan moral. Waktu seharusnya dipakai untuk melakukan hal-hal positif banyak tersita oleh aktivitas di dunia maya. Dampak negatif lainnya adalah malas bersosialisasi, maraknya penipuan, banyaknya konten negatif, dan menurunnya prestasi belajar. Bidang akademik. Biasanya tuntunan pendidikan yang amat tinggi membuat kecenderungan remaja menjadi tertekan. Akibatnya ada beberapa remaja yang memilih untuk menyontek agar dapat memperoleh nilai yang tinggi. Jika remaja memilih cara yang tidak baik untuk memenuhi tuntunan di bidang akademik, akan membawa remaja dalam tindakan yang salah dan cenderung melakukan tindakan dosa. Yang ketiga, rokok, narkoba, dan miras. Bukan merupakan hal yang aneh jika kita saksikan remaja SMP bahkan SD yang merokok atau mengkonsumsi minuman keras karena ingin dianggap remaja gaul. Pemahaman ini sangatlah keliru. Ukuran gaul bukanlah mampu melakukan hal-hal yang menyimpang. Remaja gaul adalah ketika kamu dapat berteman dengan semua orang tanpa memandang latar belakang perbedaan. Yang keempat, hormon. Perbedaan hormon ini terjadi di usia remaja dan bisa menyebabkan beberapa hal. Salah satunya adalah akan timbul rasa ketertarikan pada lawan jenis sesuai dengan perkembangan biologis, psikologis, dan fisik remaja. Oleh karena itu, remaja diharapkan mampu mengontrol rasa ketertarikan terhadap lawan jenis dan ditambah dengan keinginan untuk mencoba hal-hal baru dapat mengakibatkan terjadinya perilaku menyimpang. Tantangan iman. Dalam Matius pasal 4 ayat 1-11, kita dapat belajar tentang pencobaan terhadap Tuhan Yesus yang dilakukan oleh iblis dan usaha untuk membelokkan Yesus dari ketaatan kepada Allah dalam hal dosa. Yesus mengalami 3 pencobaan dari iblis, yaitu yang pertama, mengenai makanan atau keinginan daging, memuaskan keinginan sendiri, teknologi, rokok, minuman keras, narkoba, dan hormonal dapat dikatakan sebagai keinginan daging manusia dan kenikmatan dunia. Yang kedua, mengenai kesombongan. Kesombongan dan harga diri yang tidak pada tempatnya dapat membuat remaja akan melakukan hal-hal yang menyimpang demi membuktikan harga dirinya. Yang ketiga, mengenai kekuasaan. Remaja biasanya menuntut kebebasan dan kepercayaan yang terlalu berlebihan sehingga mereka tidak mampu memanfaatkan kepercayaan dan kemerdekaannya secara bertanggung jawab.
Mereka lebih suka mendengarkan teman daripada orang tua. Mendengarkan teman penting, namun mendengarkan orang tua jauh lebih penting karena orang tua selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Yesus saja dicobai oleh iblis, apalagi kita sebagai manusia biasa. Pelajaran yang dapat kita dapat dari peristiwa pencobaan tersebut adalah iblis merupakan musuh bagi manusia, sehingga kita harus sadar bahwa kita terlibat dalam peperangan rohani melawan iblis. Kita dapat melawan iblis hanya dengan pimpinan Roh Kudus dan firman Allah, sebab firman Allah memiliki kuasa. Bagaimana menghadapi tantangan? Beberapa sikap yang dapat menjadi pendukung bagi remaja dalam menghadapi berbagai tantangan iman adalah tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan, setia, taat, memiliki pendirian yang teguh, tidak mudah terpengaruh, memiliki keyakinan yang kokoh, tegar di tengah persoalan, dan berani menanggung risiko, tidak mengenal putus asa, dan berpegang teguh pada janji Allah. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.